Pernah tidak kamu mendengar cerita horor dari orang tua baru? Bukan soal hantu, tapi soal momen ketika mereka sedang mengganti popok bayi laki-laki mereka, lalu tiba-tiba panik setengah mati karena merasa ada yang salah dengan bentuk alat kelamin si kecil. Oh, sering sekali. Dan aku berani bertaruh, 9 dari 10 kasus itu pasti berkaitan dengan kulup yang terlihat sempit atau tidak bisa ditarik ke belakang, kan? Tepat sekali! Itu dia, rasanya seperti ada kepanikan massal yang tidak terucapkan di kalangan orang tua baru. Mereka melihat ujung penis anaknya tertutup rapat, lalu pikiran langsung melayang kemana-mana. Apakah ini cacat? Apakah harus segera operasi? Padahal itu mungkin kondisi yang sangat umum. Betul. Dan ironisnya, kepanikan itulah yang kadang memicu tindakan yang justru berbahaya. Kita sedang bicara soal fimosis, sebuah kata yang terdengar medis dan menakutkan, tapi sebenarnya adalah fase yang sangat alami bagi sebagian besar bayi laki-laki. Tapi pertanyaannya, kapan alami itu berubah menjadi bahaya? Disinilah banyak orang tua tersesat. Nah, itu yang membuat topik kita hari ini sangat krusial. Kita akan membedah fimosis, mana yang normal, mana yang butuh dokter, dan kesalahan fatal, apa yang sering dilakukan orang tua saat memandikan anak. Jadi untuk Anda yang punya bayi laki-laki atau sedang menanti kelahiran, jangan kemana-mana. Ini bisa menyelamatkan masa depan si kecil. Dan mungkin menyelamatkan Anda dari tagihan rumah sakit yang sebenarnya tidak perlu. Mari kita mulai. Oke, mari kita luruskan definisinya dulu. Fimosis itu sederhananya adalah kondisi di mana kulup atau kulit penutup kepala penis tidak bisa ditarik ke belakang. Benar begitu? Secara harfiah, ya. Tapi kita harus membedakan dua jenis utama, fimosis fisiologis dan fimosis patologis. Ini kuncinya. Fimosis fisiologis itu bawaan lahir. Bayangkan seperti kelopak bunga yang masih kuncup. Secara alami, kulup bayi itu memang menempel pada kepala penis. Itu bukan lem super, tapi perlengketan alamiah untuk melindungi organ yang sangat sensitif itu dari kotoran dan iritasi air seni. Jadi, kalau bayi baru lahir kulupnya tidak bisa ditarik, itu normal? Sangat normal. Faktanya, sekitar 90% bayi laki-laki lahir dengan kondisi ini. 96%. Jadi, kalau anak Anda mengalaminya, selamat, dia bagian dari mayoritas. Wow, angka yang sangat tinggi. Tapi kenapa banyak orang tua merasa itu masalah? Apakah karena kita terbiasa melihat kondisi orang dewasa lalu menganggap bayi adalah versi mininya? Tepat sekali. Itu bias kognitif yang berbahaya. Kita memproyeksikan standar tubuh dewasa ke bayi. Padahal, anatomi bayi itu dinamis. Seiring waktu, perlengketan itu akan lepas sendiri. Hormon akan bekerja, dan si anak juga sering memainkan, alat kelaminnya sendiri, yang secara tidak sadar membantu proses peregangan itu. Biasanya, kulup akan mulai bisa ditarik saat usia sekolah, sekitar 3-5 tahun, atau bahkan sampai remaja. Tunggu sampai remaja, jadi kita tidak perlu melakukan apa-apa. Pada kasus fisiologis, tidak perlu. Kuncinya adalah kesabaran. Tapi disinilah letak tragedi yang sering terjadi. Karena ketidaktahuan, banyak orang tua atau pengasuh yang mencoba membantu dengan cara menarik paksa kulup tersebut saat memandikan bayi. Ah, aku sering dengar itu. Katanya supaya bersih, supaya tidak ada kotoran yang menumpuk di dalamnya. Itu mitos atau fakta? Itu adalah mitos yang berbahaya. Membersihkan itu penting, tapi caranya bukan dengan ditarik paksa. Bayangkan, kulit itu seperti karet gelang yang belum melar. Kalau kamu paksa tarik sampai batas maksimalnya secara tiba-tiba, apa yang terjadi? Putus atau setidaknya retak? Betul, terjadi robekan mikro. Luka kecil yang mungkin tidak kasat mata. Nah, luka ini akan sembuh, tapi kulit yang sembuh dari luka akan membentuk jaringan parut atau keloid. Jaringan parut ini sifatnya kaku, tidak elastis. Akibatnya apa? Kulup yang tadinya sempit secara alami dan elastis, malah menjadi keras dan benar-benar tidak bisa ditarik selamanya. Inilah yang disebut fimosis patologis. Astaga, jadi niatnya ingin membersihkan tapi malah menciptakan penyakit yang sebenarnya tidak ada. Ironis kan? Kita menciptakan masalah dengan mencoba menyelesaikan masalah yang sebenarnya bukan masalah. Fimosis patologis
yang disebabkan oleh luka parut atau infeksi, itulah yang butuh penanganan medis. Jadi, aturan emasnya, jangan pernah menarik paksa kulup bayi. Cukup bersihkan bagian luarnya saja seperti membersihkan jari tangan. Ini poin yang sangat penting. Jangan paksa tarik. Oke, tapi pasti ada kondisi di mana orang tua harus waspada. Maksudku, tidak mungkin kita diam saja kalau ada gejala aneh. Tanda apa yang harus membuat orang tua langsung lari ke dokter? Pertanyaan bagus. Kita harus waspada kalau ada gangguan fungsi. Salah satu tanda klasiknya adalah ballooning atau menggelembung. Menggelembung seperti balon saat buang air kecil. Ya, jadi saat anak pipis, air seninya tidak langsung keluar lancar, tapi tertahan di dalam kulup, sehingga ujung penisnya membesar seperti bola kecil. Baru kemudian airnya menetes atau memancar keluar. Itu tandanya lubang kulup terlalu sempit bahkan untuk dilewati air. Itu terdengar menyakitkan. Bisa jadi tidak nyaman. Dan yang lebih penting, sisa air seni yang terjebak di sana bisa menjadi sarang bakteri. Kalau sudah begitu, risiko infeksi saluran kemih, ISK, meningkat. Tanda bahaya lainnya adalah kalau anak sering menangis atau kesakitan saat pipis, ujung penis kemerahan, bengkak, atau keluar cairan nanah. Itu namanya balanitis, radang kepala penis. Kalau sudah sampai tahap infeksi atau balanitis, apakah sunat, sirkumsisi adalah satu-satunya jalan keluar? Karena di budaya kita, sunat itu hal lumrah. Tapi bagi orang tua yang anaknya masih bayi, membayangkan operasi pasti menakutkan. Sunat memang solusi permanen dan paling efektif, terutama untuk fimosis patologis yang sudah parah. Tapi dunia medis modern punya pendekatan bertahap, tidak harus langsung potong. Oh ya, ada alternatif lain? Tentu, untuk kasus yang tidak terlalu parah, dokter sering meresepkan krim steroid topikal. Krim ini dioleskan ke ujung kulup selama beberapa minggu. Fungsinya untuk menipiskan dan melenturkan kulit sehingga lebih mudah ditarik secara bertahap. Terapi ini cukup efektif untuk banyak kasus. Jadi, pisau bedah bukan satu-satunya alat di meja dokter. Itu pasti melegakan banyak orang tua. Tapi mari kita bicara soal aspek sosialnya sedikit. Seringkali tekanan untuk segera bertindak itu bukan datang dari medis tapi dari lingkungan. Kok belum disunat? Nanti susah loh, atau itu kotor loh. Bagaimana orang tua harus menyikapi tekanan sosial ini? Ini menarik. Kita hidup di masyarakat di mana sunat memiliki dimensi agama dan budaya yang kuat, bukan hanya medis. Tekanan itu nyata. Tapi orang tua harus kembali ke prinsip dasar. Do no harm. Lakukan sunat jika memang ada indikasi medis yang mendesak, atau jika itu adalah keputusan religius yang sudah disiapkan dengan matang. Jangan lakukan sunat darurat hanya karena panik melihat bentuk penis anak, atau karena komentar tetangga. Benar, keputusan medis harus berbasis fakta, bukan rasa takut. Dan ingat, anak juga punya hak atas tubuhnya. Jika tidak ada kedaruratan medis, beberapa ahli berpendapat lebih baik menunggu sampai anak cukup besar untuk mengerti prosesnya, atau setidaknya sampai risiko pembiusan lebih rendah. Tapi jika fimosis itu menyebabkan ISK berulang, demam tinggi, dan sakit terus-menerus, maka sunat dini adalah tindakan penyelamatan, bukan sekadar ritual. Jadi ini soal menyeimbangkan antara membiarkan alam bekerja dan intervensi saat diperlukan. Persis, menjadi orang tua itu seni menahan diri. Tahu kapan harus turun tangan, dan tahu kapan harus percaya pada proses tubuh anak sendiri. Fimosis pada bayi adalah pengingat bahwa tubuh manusia punya lini masa perkembangannya sendiri. Kita tidak bisa memaksa bunga mekar dengan menarik kelopaknya, kan? Metafora yang indah sekali. Memaksa bunga mekar justru akan merusak kelopaknya, sama seperti kulup tadi. Betul. Dan satu hal lagi yang sering luput, kebersihan itu penting, tapi sterilitas yang obsesif pada area genital bayi justru bisa kontraproduktif. Flora alami kulit itu ada gunanya. Cukup air bersih, sabun lembut, dan jangan dikorek-korek. Smegma, kotoran putih yang sering ditakuti orang tua, sebenarnya adalah pelumas alami dan pelindung. Itu bukan nanah.
Tunggu, jadi bintik-bintik putih di balik kulup itu bukan kotoran jahat? Itu sel kulit mati dan minyak alami. Selama tidak meradang, itu normal. Itu justru membantu memisahkan kulup dari kepala penis secara perlahan. Jadi, jangan panik melihat ada putih-putih sedikit. Itu tanda proses pemisahan sedang terjadi. Luar biasa. Ternyata banyak sekali kesalahpahaman kita selama ini. Dari panik karena bentuk, salah cara membersihkan, sampai salah mengartikan kotoran alami sebagai penyakit. Itulah kenapa literasi kesehatan itu penting. Kita sering takut pada apa yang tidak kita pahami. Begitu kita paham mekanismenya, rasa takut itu hilang, digantikan dengan kewaspadaan yang rasional. Setuju sekali. Jadi sebagai rangkuman untuk pendengar kita, fimosis pada bayi itu mayoritas normal. Jangan ditarik paksa. Perhatikan tanda infeksi atau sumbatan pipis. Dan krim steroid bisa jadi opsi sebelum operasi. Sempurna. Dan satu lagi, percayalah pada insting Anda, tapi verifikasi dengan dokter. Jangan verifikasi dengan katanya orang dulu. Haha, benar. Katanya orang dulu seringkali tidak lolos uji klinis. Sangat tidak lolos. Obrolan yang sangat mencerahkan. Aku rasa banyak orang tua di luar sana yang sekarang bisa bernapas lega setelah mendengar ini. Tidak perlu lagi memandang popok dengan tatapan horor. Semoga begitu. Mengasuh anak sudah cukup berat, tidak perlu ditambah dengan kecemasan yang tidak perlu soal kulit kecil itu. Benar sekali. Nah, sebelum kita tutup, saya ingin mengajak teman-teman pendengar yang merasa konten ini bermanfaat. Di era informasi yang simpang siur ini, menemukan panduan kesehatan yang jernih itu susah-susah gampang. Betul. Dan jika Anda merasa apa yang kami bahas hari ini bisa menenangkan hati teman, kakak, atau saudara Anda yang baru punya bayi, tolong bagikan episode ini kepada mereka. Satu tombol share dari Anda bisa mencegah satu bayi mengalami trauma akibat ditarik paksa kulupnya. Dampaknya bisa sebesar itu ya. Jadi jangan lupa untuk tekan tombol like jika Anda menikmati diskusi kami, tuliskan pengalaman atau pertanyaan Anda di kolom komentar. Kami sangat ingin tahu apakah Anda pernah mengalami kepanikan serupa. Dan pastinya subscribe kanal ini. Kami akan terus membedah topik-topik kesehatan dan parenting lainnya dengan cara yang santai tapi tajam. Jangan sampai ketinggalan episode berikutnya. Terima kasih telah mendengarkan. Ingat, menjadi orang tua yang pintar bukan berarti tahu segalanya, tapi tahu kapan harus tenang. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sampai jumpa.